Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di masa pandemi saat ini kita wajib menjaga kesehatan dan juga wajib untuk belajar menuntut ilmu. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita semua dapat mempelajari pelajaran pada hari ini dengan lancar dan maksimal. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Yaitu yang pertama mengenai pengertian dari Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, siapa saja Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Lalu sifat dan keteladanan Rasul Ulul Azmi. Serta yang terakhir yaitu hikmah mempelajari Rasul Ulul Azmi. Oke, langsung saja. Oh ya, untuk absennya silahkan kalian ketik di WhatsApp grup nama dan juga nomor absen kalian. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Rasul Ulul Azmi. Nah, apa sih Rasul Ulul Azmi? Rasul yang wajib kita imani yaitu ada 25. Nah, 5 diantaranya yaitu Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi dari kata bahasa Arab. Yang pertama ulul dan azmi. Ulul yang berarti orang-orang yang memiliki, sedangkan azmi tekad atau cita-cita yang mantap. Jadi Rasul Ulul Azmi yaitu para rasul pilihan Allah, yaitu ada 5 yang memiliki cita-cita atau kesabaran dan keteguhan hati yang sangat mantap. Walau dalam berdakwah, rasul-rasul itu bersabar walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja rasul tersebut? Yang pertama ada Nabi Nuh. Ya, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Lalu yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Serta yang terakhir yang kelima Nabi Muhammad SAW. Nah, ini 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Agar kita mudah menghafalnya, kita bisa menyingkat huruf depan dari nama-nama nabi ini. Yaitu ada Nuh depannya N, Ibrahim depannya I, Musa depannya M, lalu Isa depannya I, serta Nabi Muhammad SAW depannya M. Agar kita mudah yaitu Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, langsung saja. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bersabar dalam mendakwahkan agama Allah, yaitu selama kurang lebih 950 tahun. Selama kurang lebih
950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam cuma mendapat 80 orang. Nah, hal tersebut tidak sebanding ya. 950 tahun cuma mendapat 80 orang. Jadi 1 tahun belum tentu mendapat 1 orang. Akan tetapi Nabi Nuh sangat sabar dan teguh pendirian. Beliau tidak menyerah untuk mengajar manusia atau orang-orang pada masa itu, termasuk istri dan anaknya. Walaupun pada akhirnya anak dan istri beliau juga belum masuk Islam atau belum beriman. Nah, dari ini beliau tetap bersabar mendakwakan walaupun istri dan anaknya juga belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kesabaran dan keteguhan hati dari Nabi Nuh alaihissalam. Lalu selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil beliau mencari-cari Allah atau Tuhannya. Karena sejak kecil, yaitu karena ayahnya seorang pembuat patung berhala, beliau berpikir, kenapa patung yang diam disembah padahal tidak bisa memberi makan, tidak bisa minum, makan maupun menghidupkan orang lain. Nah, dari itu sejak kecil Nabi Ibrahim berpikir terus menerus, berpikir keras, siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan kita semua ini. Lalu pada akhirnya Nabi Ibrahim bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat remaja beliau menghancurkan patung-patung berhala. Lalu membuat Raja Namrud, raja pada masa itu, marah. Beliau dibakar. Beliau dibakar oleh api yang sangat besar, kayunya banyak. Namun apa yang terjadi? Mukjizat dari Allah. Kayu yang banyak yang membakar dirinya itu semuanya hangus terbakar. Tali yang menali tangannya juga terbakar. Yang tidak terbakar Nabi Ibrahim serta baju yang dipakainya. Nah, itu mukjizat dari Allah. Lalu kesabaran yang selanjutnya yaitu ketika beliau memiliki seorang anak. Sebelumnya Nabi Ibrahim memiliki 2 istri, yaitu Sarah dan Hajar. Nah, dari Siti Sarah beliau pada waktu itu belum mendapat anak-anak. Lalu ke Siti Hajar pada saat memiliki anak dengan istrinya, yaitu Siti Hajar. Beliau diuji lagi oleh Allah ketika bayi baru lahir atau Ismail yang sedang lahir. Lalu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah meninggalkan keduanya di padang yang sangat luas, tidak ada air, tidak ada apapun. Namun beliau percaya bahwa ketentuan dari Allah itu adalah yang terbaik. Setelah dewasa, lalu Nabi Ismail atau putra dari Ibrahim disuruh disembelih oleh Nabi Ibrahim atau ayahnya sendiri. Nah, beliau bersabar. Ismail yang anaknya yang ditunggu sejak lama, tapi disuruh Allah untuk menyembelihnya. Lalu mukjizat dari Allah, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba, atau kita kenal dengan sejarah Idul Adha atau Idul Kurban. Selanjutnya yang ketiga yaitu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman Fir'aun. Pada masa Fir'aun, ketika baru lahir, terdapat undang-undang atau peraturan dari Raja Fir'aun. Setiap bayi laki-laki yang lahir pada masa itu akan dibunuh oleh pasukan dari kerajaan. Nah, dari sini Nabi Musa alaihissalam ketika bayi dihanyutkan oleh orang tuanya di sungai. Namun Allah berkehendak, yaitu dengan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, lalu tumbuh dewasa di sekitaran Raja Fir'aun tadi. Beliau berdakwah pada masyarakat yang saat itu menyembah pada Fir'aun. Banyak masyarakat yang marah, mengejek beliau, memfitnah beliau, namun beliau tetap semangat, tetap teguh pendirian, tetap sabar menghadapi itu semua. Hingga akhirnya beliau diberi mukjizat oleh Allah, yaitu tongkat.
tongkat ajaib. Sebelum mendapatkan tongkat itu, Nabi Musa selalu bermusuhan dengan para penyihir pada masa itu. Nah, dengan tongkat tersebut, Nabi Musa juga meninggalkan Raja Fir'aun ini ke Laut Merah. Nah, dengan tongkat tersebut, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Allah dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, Rasulul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yaitu lahir tanpa bapak. Nah, Nabi Isa lahir tanpa bapak. Banyak orang-orang yang memfitnah beliau dan menjelek-jelekkan beliau. Beliau tetap teguh terhadap pendiriannya, tetap berdakwah mendakwahkan agama Allah. Dari sini beliau juga berdakwah di depan para pendeta. Nah, beliau sangat berani berdakwah di depan para pendeta hingga akhirnya beliau disalib dan mau dibunuh. Namun kehendak Allah, beliau diganti oleh salah seorang yang lainnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak cerita yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada awalnya. Lalu secara bergantian waktu dakwah terang-terangan hingga menuju negeri yang lain. Beliau sangat sabar menghadapi pembangkang atau orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran agama Islam. Beliau dihina, difitnah, diejek, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang. Namun beliau selalu dilindungi oleh para sahabat, paman maupun yang lainnya. Nah, selain kesabaran tersebut, beliau juga diuji pada tahun kesekian. Dari tahun kesekian beliau ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya yang selalu melindungi beliau, walaupun pamannya bukan termasuk dari Islam, belum beriman. Nah, jadi pamannya selalu membela walaupun dia belum Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga Isra Mi'raj dengan mendapat perintah dari Allah sholat 5 waktu. Itu tadi yang dapat Bapak sampaikan mengenai Rasulul Azmi. Selanjutnya yaitu hikmah. Hikmah yang pertama yaitu sabar. Kita harus sabar menghadapi ujian dari Allah, walaupun kecil maupun berat. Kita harus selalu bersabar apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar dalam berdakwah, mengajarkan agama Islam ke orang lain. Kita harus sabar. Lalu yang kedua, kita selalu ikhlas. Nah, dengan keikhlasan ini kita tidak boleh mencari mengharap orang lain memuji kita. Jadi kita cuma mengharap ridha Allah saja. Dalam berdakwah kita cuma mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ikhtiar. Ketika berdakwah maupun yang lainnya untuk berjalan di jalan yang Allah, kita harus ikhtiar, berusaha dengan maksimal. Jangan sampai kita berputus asa. Kita harus berusaha terus-menerus sampai Allah meridhoinya. Yang keempat yaitu tawakal. Nah, apa yang kita ikhtiarkan tadi atau kita yang usahakan nanti tadi, kita tawakal pada Allah, kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi kita pasrahkan pada Allah dengan tujuan agar Allah menerima kita dengan baik, menerima amalan kita dengan baik. Lalu yang terakhir
teguh pendirian. Nah, dari yang kelima ini yaitu teguh pendirian, kita wajib teguh. Kita tidak boleh mencela-mencela, kita tidak boleh pelin-pelan, kita harus teguh pendirian. Ketika bilang A ya A, B ya B, jangan bolak-balik. Dengan teguh pendirian, kita tidak mudah digoyahkan iman kita. Jadi diuji apapun kita tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari hal tersebut. Bisa menjadikan hal tersebut dapat menjadikan inspirasi buat kita selalu berjuang di jalan Allah dengan maksimal tanpa adanya tanpa adanya mengharap pujian dari orang lain. Kita harus ikhlas, sabar, dan teguh pendirian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.